Sahabat sehat, pernahkah Anda merasa kram saat tidur malam? Atau saat sedang berjalan santai di pagi hari, tiba-tiba otot kaki menegang begitu saja dan membuat Anda terhenti, menahan sakit? Rasa nyerinya menusuk, muncul tiba-tiba, dan sering membuat panik. Kram otot memang jadi salah satu keluhan yang paling umum dirasakan oleh para lansia, terutama yang berusia 60 tahun ke atas. Meskipun terlihat sepele, kram bisa membuat aktivitas terganggu dan berdampak besar pada kenyamanan harian. Bahkan, pada beberapa kasus, kram bisa memicu jatuh, yang berisiko memicu cedera serius di usia lanjut. Di usia muda, tubuh kita masih punya daya lentur yang baik, peredaran darah lancar, dan cadangan mineral dalam tubuh cukup untuk mengatur kontraksi otot dengan stabil. Tapi seiring bertambahnya usia, semua itu mulai berubah. Tubuh menjadi lebih rentan, dan sistem tubuh tak lagi sekuat dulu dalam menjaga keseimbangan cairan, mineral, dan otot. Inilah mengapa kram sering muncul begitu saja, terutama saat tubuh kurang cairan, kekurangan kalium atau magnesium, atau setelah tubuh lama tidak aktif. Yang lebih mengejutkan lagi, banyak sahabat sehat tidak sadar bahwa penyebab kram bukan hanya dari aktivitas fisik, tetapi justru dari makanan yang kurang tepat. Ya, apa yang Anda makan sehari-hari sangat berpengaruh pada kestabilan otot dan saraf. Beberapa makanan ternyata bisa meredakan bahkan mencegah kram secara alami, tanpa harus bergantung pada obat. Tapi tentu, ini bukan sembarang makanan, melainkan makanan yang kaya akan nutrisi khusus seperti magnesium, kalium, kalsium, hingga antioksidan yang menjaga aliran darah tetap lancar. Sayangnya, informasi seperti ini sering luput dari perhatian. Padahal, hanya dengan sedikit perubahan pada piring makan kita setiap hari, sahabat sehat bisa mengurangi risiko kram, tidur jadi lebih nyenyak, dan aktivitas harian bisa dijalani dengan lebih nyaman. Dan inilah alasan kenapa video ini sangat penting. Karena di dalamnya, kita akan membahas 17 makanan pilihan yang bisa membantu sahabat sehat terhindar dari kram, bukan sekadar menenangkan otot, tapi juga merawat tubuh secara menyeluruh dari dalam. Bayangkan jika Anda bisa menjalani hari tanpa lagi dihantui oleh rasa nyeri mendadak, tanpa takut kram saat hendak tidur, dan tanpa terganggu saat berjalan-jalan bersama cucu tercinta. Semua itu bukan mimpi, sahabat sehat, tapi perlu dimulai dari langkah sederhana, yaitu mengenali apa saja yang masuk ke dalam tubuh Anda. Itulah sebabnya, sebelum kita masuk ke daftar makanannya, ada baiknya kita pahami dulu satu hal penting. Kenapa sih kram bisa muncul lebih sering di usia lanjut seperti sekarang? Apa sebenarnya yang terjadi di balik otot yang tiba-tiba menegang itu? Dan kenapa beberapa orang bisa lebih sering mengalami kram dibanding yang lain? Untuk menjawabnya, mari kita lanjutkan pembahasan dengan mengulik penyebab kram pada usia lansia secara lebih mendalam. Dan dari situlah kita akan makin memahami mengapa makanan bisa jadi solusi paling alami. Tubuh kita adalah mesin luar biasa yang terus bekerja, bahkan saat kita sedang tidur sekalipun. Tapi, seperti mesin pada umumnya, seiring waktu berjalan, tentu akan ada bagian-bagian yang mulai melemah atau tidak seefisien dulu. Nah, itulah yang juga terjadi pada tubuh kita ketika memasuki usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun. Salah satu sinyal yang sering muncul adalah kram otot. Kenapa sih kram ini lebih sering muncul justru di masa lansia? Apakah ini cuma bagian dari proses menua? Atau ada faktor lain yang sebenarnya bisa kita atasi? Mari kita telusuri satu persatu. Pertama-tama, perubahan sirkulasi darah. Di usia muda, aliran darah mengalir deras dan efisien ke seluruh tubuh, termasuk otot-otot kecil yang jarang kita sadari. Tapi ketika usia bertambah, pembuluh darah bisa kehilangan elastisitasnya. Itu artinya, darah jadi tidak secepat dulu dalam mengirimkan oksigen dan nutrisi ke otot. Dan saat otot kekurangan oksigen, muncullah kontraksi mendadak, alias kram. Lalu, ada faktor yang sangat sering terjadi tapi sering dianggap sepele, kurangnya asupan cairan alias dehidrasi ringan. Banyak sahabat sehat yang merasa sudah cukup minum air, padahal kenyataannya tidak. Di usia lanjut, rasa haus berkurang secara alami. Ini membuat tubuh bisa kekurangan cairan tanpa terasa. Padahal, cairan dalam tubuh itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit seperti natrium dan kalium, yang berperan langsung dalam menjaga otot tetap rileks. Dan bicara soal elektrolit, mari kita masuk ke bagian penting lainnya, defisiensi mineral. Magnesium, kalium, dan kalsium adalah 3 pemain utama yang sangat dibutuhkan otot untuk berfungsi dengan baik. Di usia lanjut, tubuh kita tidak lagi menyerap nutrisi dengan seefektif saat muda. Bahkan, meskipun kita makan cukup, belum tentu tubuh bisa menyerap mineralnya dengan baik.
Inilah kenapa banyak orang lansia sering mengalami kram meskipun sudah merasa makan makanan bergizi. Faktor berikutnya adalah aktivitas fisik yang menurun. Banyak sahabat sehat yang, setelah pensiun atau karena kondisi kesehatan, jadi lebih sering duduk atau berbaring. Padahal, otot yang jarang digunakan akan melemah, dan sirkulasi darah ke otot tersebut pun berkurang. Kombinasi dari otot yang pasif dan aliran darah yang kurang ini adalah resep sempurna munculnya kram. Belum lagi, efek samping obat-obatan tertentu. Banyak obat untuk tekanan darah, kolesterol, atau bahkan diuretik yang secara tidak langsung menguras mineral penting dari tubuh. Sayangnya, banyak dari kita tidak menyadari bahwa obat yang rutin diminum itu bisa membuat tubuh kehilangan magnesium atau kalium secara perlahan, hingga akhirnya timbul kram. Ada juga aspek gaya hidup yang seringkali kita anggap biasa saja, seperti tidur dalam posisi yang sama berjam-jam, atau bahkan sepatu yang terlalu sempit saat berjalan. Semua ini bisa menghambat sirkulasi dan membuat otot jadi tegang. Jadi, kram bukanlah sekadar tanda usia, tapi akumulasi dari banyak hal yang bisa kita kelola kalau kita tahu caranya. Dan kabar baiknya, sahabat sehat, kita tidak harus selalu mengandalkan obat untuk mengatasi semua ini. Alam sudah menyediakan berbagai makanan yang bisa bantu menyeimbangkan kebutuhan mineral, memperbaiki sirkulasi, bahkan meningkatkan elastisitas otot secara alami. Makanya, sebelum kita lanjut membahas makanan-makanan penyelamat itu, penting sekali bagi kita untuk tahu, setiap kali tubuh memberi sinyal berupa kram, itu bukan sekadar rasa nyeri. Itu adalah peringatan lembut dari tubuh bahwa ada yang perlu dibenahi dari dalam. Dan disitulah peran makanan alami akan sangat terasa. Karena ketika kita memberi tubuh apa yang ia butuhkan, tubuh akan menjawabnya dengan kenyamanan dan kekuatan. Tanpa kram, tanpa nyeri mendadak. Hanya tubuh yang bekerja sebagaimana mestinya. Nah, sekarang kita sudah tahu musuhnya, yaitu ketidakseimbangan mineral, sirkulasi yang terganggu, dan kurangnya gerak. Saatnya kita kenalan dengan solusi alaminya. Setelah tahu bahwa kram bukan sekadar masalah usia, tapi sinyal bahwa tubuh kekurangan sesuatu, maka pertanyaan besarnya adalah, apa yang bisa kita berikan pada tubuh agar ia kembali seimbang dan bebas dari rasa nyeri itu? Jawabannya ada pada nutrisi. Tubuh manusia, terutama di usia lanjut, bekerja seperti tanaman tua yang butuh perawatan lebih lembut, lebih cermat. Setiap asupan yang masuk ke tubuh kita, baik dari makanan, minuman, maupun obat, akan memengaruhi keseimbangan fungsi otot dan saraf. Dan salah satu cara paling alami, paling aman, dan paling terjangkau untuk membantu tubuh melawan kram, adalah dengan memenuhi kebutuhan mineral penting melalui makanan yang kita konsumsi sehari-hari. 3 mineral yang paling berperan besar dalam menjaga otot tetap rileks dan tidak kejang adalah magnesium, kalium, dan kalsium. Ketiganya bekerja bersama, saling melengkapi seperti satu tim yang kompak menjaga agar otot tidak berontak tanpa alasan. Mari kita mulai dari magnesium. Mineral ini punya peran krusial dalam proses kontraksi dan relaksasi otot. Ia juga menjaga sinyal saraf tetap stabil, sehingga tubuh tidak mudah mengalami kejang. Ketika tubuh kekurangan magnesium, otot jadi lebih sensitif dan mudah menegang, bahkan tanpa aktivitas berat. Kekurangan ini bisa muncul perlahan tanpa disadari, terutama pada lansia yang tubuhnya sudah tidak seefisien dulu dalam menyerap nutrisi dari makanan. Oleh karena itu, makanan yang mengandung magnesium tinggi, seperti biji-bijian, sayuran hijau, dan kacang-kacangan, bisa jadi pilihan tepat untuk membantu mencegah kram secara alami. Selanjutnya, ada kalium, yang sering disebut sebagai penjaga tekanan dalam otot. Kalium membantu menjaga keseimbangan cairan di dalam dan di luar sel otot. Kalau kadarnya tidak cukup, sinyal antar saraf dan otot jadi terganggu. Akibatnya, otot jadi mudah tegang dan susah rileks. Kalium juga membantu aliran darah tetap lancar, yang artinya otot mendapatkan oksigen dan nutrisi lebih cepat dan merata. Makanan seperti pisang, kentang, alpukat, dan tomat bisa menjadi sumber kalium yang menyenangkan dan mudah ditemukan. Lalu kita sampai pada kalsium, mineral yang tak hanya penting untuk tulang, tapi juga untuk otot. Saat tubuh kekurangan kalsium, sistem saraf mulai mengirimkan sinyal yang berlebihan ke otot. Hasilnya, otot tiba-tiba menegang, bahkan tanpa perintah. Inilah yang sering memicu kram, terutama saat malam hari ketika tubuh dalam posisi diam dan otot seharusnya sedang rileks. Sayangnya, banyak orang mengira cukup minum susu saja sudah memenuhi kalsium, padahal kalsium juga bisa didapat dari sayuran hijau, ikan teri, hingga tahu dan tempe yang sudah kita kenal sehari-hari. Tapi sahabat sehat, mineral saja belum cukup.
Vitamin D dan B kompleks juga punya peran penting, khususnya dalam membantu penyerapan dan distribusi mineral dalam tubuh. Tanpa vitamin D, misalnya, tubuh kita tidak akan bisa menyerap kalsium secara optimal. Sedangkan vitamin B, terutama B1 dan B6, membantu sistem saraf bekerja lebih stabil dan terkoordinasi. Yang sering luput dari perhatian juga adalah antioksidan. Kandungan ini berfungsi melawan peradangan ringan dalam tubuh, memperbaiki jaringan otot yang rusak, dan mempercepat pemulihan setelah kram terjadi. Antioksidan bisa ditemukan dalam buah-buahan berwarna cerah seperti jeruk, beri, dan pepaya. Semua nutrisi tadi bukanlah bahan kimia asing. Mereka bisa sahabat sehat temukan di dapur rumah, di pasar tradisional, bahkan di kebun sendiri. Tapi yang sering jadi masalah adalah, kita tidak tahu makanan mana yang mengandung nutrisi tersebut dalam jumlah cukup dan cara terbaik untuk mengonsumsinya agar manfaatnya maksimal. Itulah kenapa penting untuk membahas satu persatu makanan yang secara alami bisa mengatasi kram. Tidak sekadar menyebut nama makanannya, tapi juga menjelaskan apa isi di dalamnya, kenapa ia efektif, dan bagaimana cara mengonsumsinya secara aman untuk usia lanjut. Sekarang, saatnya kita mulai perjalanan mengenal makanan-makanan yang bisa menjadi penolong alami bagi tubuh. Kita akan mulai dengan 6 makanan pertama, yang tidak hanya lezat, tapi juga penuh kandungan yang dibutuhkan untuk mencegah kram. Dan bisa jadi, beberapa di antaranya sudah ada di dapur sahabat sehat hari ini. Sahabat sehat, setelah tahu bahwa nutrisi seperti magnesium, kalium, dan kalsium bisa membantu mencegah kram secara alami, sekarang saatnya kita bicara konkret. Kita gali satu persatu makanan yang bisa jadi penyelamat harian. Dan kabar baiknya, 6 makanan pertama ini tidak sulit ditemukan, tidak mahal, dan justru sering kita temui di pasar atau bahkan dapur sendiri. Yang pertama adalah pisang. Makanan ini bukan hanya enak dan lembut untuk pencernaan lansia, tapi juga kaya akan kalium dan magnesium. Kombinasi dua mineral ini sangat penting untuk membantu otot tetap lentur dan tidak mudah tegang. Ketika tubuh kekurangan kalium, sinyal dari saraf ke otot jadi tidak stabil. Pisang membantu menyeimbangkan kembali kondisi ini. Makan satu buah pisang di pagi hari bisa memberi pasokan energi sekaligus menjaga kestabilan otot sepanjang hari. Bahkan, kalau sahabat sehat sering kram saat tidur malam, pisang bisa dijadikan camilan ringan sebelum tidur. Kedua, bayam. Sayuran hijau ini tidak hanya kaya zat besi, tapi juga kaya akan magnesium dan kalsium alami. Dalam satu mangkuk bayam matang, terkandung hampir 150 mg magnesium, jumlah yang cukup untuk mendukung fungsi otot yang sehat. Selain itu, bayam juga mengandung antioksidan yang membantu mengurangi peradangan ringan di jaringan otot. Cara terbaik mengolah bayam adalah dengan ditumis ringan, tanpa terlalu banyak minyak, atau dibuat sayur bening agar nutrisinya tetap terjaga. Makanan ketiga adalah alpukat. Buah ini jadi pilihan tepat karena selain mengandung kalium, juga mengandung lemak sehat yang membantu penyerapan vitamin larut lemak, termasuk vitamin D. Alpukat juga mendukung kesehatan jantung, yang artinya sirkulasi darah ke otot akan lebih lancar. Teksturnya yang lembut juga sangat cocok untuk sahabat sehat yang punya masalah gigi atau pencernaan. Bisa dimakan langsung, dibuat jus tanpa gula, atau dihaluskan sebagai olesan roti gandum. Yang keempat yaitu kentang. Ini mungkin mengejutkan, karena banyak orang mengira kentang hanya karbohidrat. Padahal, kentang, terutama yang dimasak dengan kulitnya, mengandung kalium tinggi, bahkan bisa lebih tinggi dari pisang. Kentang kukus dengan kulit mengandung sekitar 900 mg kalium, cukup untuk mendukung sistem otot harian. Hindari menggoreng kentang karena minyak berlebih bisa menghambat penyerapan mineralnya. Kukus atau panggang adalah pilihan terbaik. Kelima adalah air kelapa muda alami. Sering dianggap hanya sebagai minuman penyegar, ternyata air kelapa punya kandungan elektrolit alami seperti kalium, natrium, dan magnesium. Kombinasi ini sangat ideal untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang, terutama setelah banyak berkeringat atau beraktivitas. Minum segelas air kelapa setiap beberapa hari bisa membantu menjaga keseimbangan elektrolit secara alami. Namun tetap perhatikan takarannya. Jangan berlebihan, cukup 1 gelas kecil saja dan tidak setiap hari. Dan makanan keenam adalah tahu. Produk olahan kedelai ini kaya akan kalsium, protein, dan juga sedikit magnesium. Tahu sangat mudah dicerna, rendah kolesterol, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Tahu kukus, tumis, atau dibuat sup bisa menjadi sumber kalsium alami yang membantu menjaga otot agar tidak gampang kram. Jika sahabat sehat kurang suka susu atau punya intoleransi laktosa,
tahu bisa jadi pengganti sumber kalsium yang aman dan nyaman. 6 makanan ini bukan makanan asing. Bahkan, sangat mungkin selama ini kita sudah mengonsumsinya, hanya saja tidak rutin, atau tidak disadari manfaatnya. Yang penting bukan cuma soal mengenal makanan-makanan ini, tapi konsistensi dalam memasukkannya ke dalam menu harian, itulah yang akan membuat tubuh memberi respons positif. Ketika makanan ini mulai jadi bagian dari kebiasaan, perlahan tubuh akan mulai menunjukkan perubahan. Otot terasa lebih lentur, rasa nyeri di malam hari mulai berkurang, dan aktivitas pun terasa lebih ringan. Maka dari itu, kita tidak akan berhenti sampai di sini. Masih ada makanan-makanan lainnya yang juga tidak kalah hebatnya dalam membantu mengusir kram. Sahabat sehat, setelah mengenal 6 makanan pertama yang penuh manfaat, kita belum selesai. Masih ada deretan makanan alami lain yang juga menyimpan kekuatan besar dalam meredakan dan mencegah kram. Beberapa di antaranya mungkin tak pernah Anda kira bisa membantu otot bekerja lebih baik. Namun justru karena inilah tubuh membutuhkan variasi, agar setiap nutrisi penting bisa terpenuhi secara seimbang. Mari kita mulai dengan pepaya. Buah tropis yang satu ini sering dianggap hanya baik untuk pencernaan. Memang betul, pepaya membantu melancarkan buang air besar, tapi lebih dari itu, pepaya juga mengandung enzim papain yang membantu memperbaiki jaringan otot yang rusak. Tak hanya itu, kandungan vitamin C dan antioksidan di dalamnya mampu melindungi otot dari stres oksidatif yang sering memicu kejang otot. Pepaya juga punya kalium dalam jumlah yang cukup untuk mendukung fungsi saraf dan otot. Selanjutnya adalah kacang almond. Camilan sehat ini kaya akan magnesium dan vitamin E. Magnesiumnya membantu merelaksasi otot, sedangkan vitamin E-nya melindungi jaringan otot dari kerusakan. Kandungan lemak sehat di dalam almond juga membantu penyerapan berbagai vitamin dan memperbaiki fungsi saraf. Sahabat sehat bisa mengonsumsinya secara rutin, tapi tidak berlebihan. Cukup 4-5 butir per hari sebagai camilan pagi atau sore. Makanan berikutnya adalah ikan salmon. Ikan ini terkenal karena kaya akan omega 3, yang berfungsi mengurangi peradangan otot dan membantu sirkulasi darah tetap lancar. Kandungan proteinnya juga membantu memperbaiki otot yang tegang atau rusak setelah kram. Dan yang paling penting, salmon juga memiliki magnesium serta vitamin D, 2 nutrisi yang sangat penting dalam menjaga sistem saraf dan otot tetap sinkron. Bila sahabat sehat tidak terbiasa makan salmon, bisa diganti dengan ikan laut lain seperti kembung atau tenggiri yang juga mengandung omega 3. Berikutnya ada labu kuning. Sayuran ini bukan hanya enak dibuat kolak, tapi juga kaya akan kalium, magnesium, dan beta-karoten. Beta-karoten adalah antioksidan kuat yang menjaga otot dari stres dan mempercepat pemulihan saat terjadi kejang. Labu kuning mudah dicerna dan rendah kalori, sehingga aman dikonsumsi bahkan bagi sahabat sehat yang punya masalah lambung atau gula darah. Bisa dikukus, dibikin sup, atau dijadikan pure lembut sebagai menu sarapan sehat. Kemudian kita kenalan dengan tempe. Ya, makanan tradisional Indonesia ini ternyata bukan cuma pengganti daging. Tempe mengandung protein nabati tinggi, kaya akan kalsium dan zat besi, dan juga punya kandungan probiotik karena proses fermentasinya. Probiotik ini mendukung penyerapan nutrisi lain, termasuk magnesium dan kalsium yang penting untuk otot. Makan tempe secara rutin bisa membantu menjaga kekuatan otot tanpa harus bergantung pada suplemen. Dan terakhir di bagian ini, ada semangka. Buah yang menyegarkan ini tak hanya mengandung air yang tinggi, tapi juga punya asam amino bernama L-citruline. Zat ini membantu memperlebar pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke otot. Semakin lancar aliran darah, semakin kecil risiko kram. Selain itu, semangka juga kaya kalium dan sangat membantu untuk menjaga keseimbangan elektrolit tubuh, apalagi saat cuaca panas atau setelah aktivitas fisik ringan. 6 makanan ini membawa kekuatan dari arah yang berbeda-beda. Ada yang menghidrasi, ada yang memperbaiki jaringan, dan ada yang mendukung kelancaran sirkulasi darah. Inilah alasan kenapa variasi makanan begitu penting. Karena kram tidak hanya disebabkan oleh satu hal, maka mengatasinya pun butuh banyak pendekatan. Bukan hanya soal kenyang, tapi soal memberi makan pada kebutuhan tubuh yang sebenarnya. Mungkin sekarang mulai terasa bahwa makanan bukan hanya sumber energi, tapi juga alat perbaikan alami. Dan semakin kita konsisten, semakin kita akan merasakan tubuh yang lebih tenang, lebih stabil, dan tidak mudah kaget oleh kram yang tiba-tiba datang. Namun sahabat sehat, perjalanan kita belum selesai. Masih ada 5 makanan lagi yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya, tapi ternyata diam-diam punya potensi luar biasa untuk membantu otot bekerja tanpa gangguan. Sahabat sehat,
Dari belasan makanan yang sudah kita bahas, mungkin semuanya terdengar cukup familiar. Tapi masih ada 5 makanan lainnya yang sering terabaikan. Padahal diam-diam punya manfaat besar untuk membantu tubuh bebas dari kram otot. Justru karena tidak populer inilah, makanan-makanan ini layak diperhatikan lebih serius. Pertama adalah edamame, atau kedelai muda. Banyak yang hanya mengenalnya sebagai camilan di restoran Jepang. Padahal di balik rasa gurih dan teksturnya yang kenyal, edamame menyimpan kandungan magnesium, kalsium, dan protein nabati dalam jumlah tinggi. Kombinasi ini sangat membantu dalam rilekskan otot dan memperkuat struktur sel otot itu sendiri. Edamame juga mengandung folat dan vitamin K, yang mendukung regenerasi jaringan dan membantu memperbaiki otot yang mengalami kerusakan akibat kram berulang. Berikutnya adalah bit merah. Sayuran akar ini mungkin belum banyak masuk ke menu harian kita, tapi manfaatnya luar biasa. Bit kaya akan nitrat alami yang membantu memperluas pembuluh darah dan memperlancar aliran oksigen ke otot. Ini berarti otot akan lebih cepat pulih dan tidak gampang kejang. Selain itu, bit juga mengandung potasium dalam jumlah tinggi serta zat besi yang membantu otot tetap kuat dan tidak cepat lelah. Jus bit segar bisa menjadi tambahan baru yang unik sekaligus bermanfaat untuk rutinitas harian sahabat sehat. Yang ketiga adalah yogurt tawar tanpa gula. Bukan hanya sebagai sumber kalsium, yogurt juga mengandung probiotik yang sangat baik untuk membantu penyerapan gizi dari makanan lain. Ini penting karena banyak lansia mengalami penurunan penyerapan mineral akibat gangguan pencernaan atau usia. Saat penyerapan nutrisi meningkat, otomatis kadar kalsium dan magnesium dalam tubuh lebih stabil, dan inilah yang membantu menghindari kram otot. Yogurt juga membantu menurunkan peradangan mikro dalam tubuh, sehingga pemulihan otot jadi lebih optimal. Lalu ada biji labu. Ukurannya kecil, tapi kandungan nutrisinya besar. Biji labu adalah salah satu sumber magnesium terbaik dari alam. Bahkan dalam satu genggam kecil saja, kandungan magnesiumnya bisa menyamai satu porsi besar sayuran hijau. Selain itu, biji labu juga mengandung seng, omega 3, dan antioksidan yang sangat penting untuk menjaga kesehatan jaringan otot. Camilan ini bisa dimakan langsung setelah dipanggang ringan tanpa garam, atau ditabur di atas bubur, sup, atau salad. Dan makanan kelima yang tak kalah menarik adalah daun kelor. Ya, tanaman yang sering tumbuh liar di pekarangan ini ternyata disebut-sebut sebagai superfood oleh banyak peneliti gizi. Daun kelor mengandung magnesium, zat besi, kalsium, dan vitamin A yang sangat tinggi. Rutin mengonsumsi daun kelor, baik dalam bentuk sayur, kapsul alami, atau bubuk, bisa sangat membantu mengatasi kekurangan nutrisi yang menjadi akar penyebab kram. Rasanya ringan dan cocok dimasukkan ke dalam sayur bening, tumisan, atau bahkan teh herbal. 5 makanan ini mungkin belum umum dikonsumsi sehari-hari oleh sahabat sehat, tapi jika dimasukkan ke dalam rutinitas makan, dampaknya bisa luar biasa. Tidak hanya mengurangi kram, tapi juga memperbaiki kualitas kesehatan secara keseluruhan, terutama dalam mendukung fungsi otot, saraf, dan sistem sirkulasi. Tubuh tidak meminta banyak. Ia hanya butuh diberi apa yang benar-benar ia perlukan, dan dalam kadar yang pas. Ketika itu dilakukan secara konsisten, tubuh akan merespons dengan ketenangan dan kestabilan. Tidak ada lagi otot yang menegang mendadak. Tidak ada lagi malam yang terganggu karena rasa nyeri yang menusuk. Namun setelah semua makanan kita bahas, muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana cara memasukkan semua pilihan ini ke dalam pola makan harian tanpa terasa membingungkan? Sahabat sehat, setelah mengetahui 17 makanan yang bisa membantu mengatasi kram secara alami, langkah berikutnya bukan hanya tahu daftarnya. Yang lebih penting adalah bagaimana makanan-makanan itu bisa masuk ke dalam keseharian kita dengan mudah dan menyatu dengan kebiasaan makan yang sudah ada. Karena kalau hanya disimpan di kepala, tapi tidak pernah tersaji di piring, manfaatnya tidak akan pernah terasa. Kunci dari semua ini adalah kombinasi yang tepat dan konsisten. Tubuh tidak membutuhkan semua makanan itu dikonsumsi sekaligus dalam satu hari. Justru yang dibutuhkan adalah pengaturan jadwal makan yang seimbang, agar setiap hari tubuh mendapat pasokan nutrisi yang mendukung kesehatan otot dan sistem saraf. Kita mulai dari pagi hari. Di waktu inilah tubuh baru bangun dari istirahat panjang dan butuh asupan yang bisa mengisi energi sekaligus menjaga kestabilan otot sepanjang hari. Sarapan bisa dibuat simpel tapi bernutrisi. Misalnya, roti gandum yang dioles alpukat disajikan bersama potongan pepaya matang dan ditutup dengan segelas air kelapa murni. Kombinasi ini tidak hanya memberikan kalium, magnesium, dan antioksidan, tapi juga cukup serat dan cairan untuk mengawali pagi dengan stabil. Jika sahabat sehat tidak biasa sarapan berat,
Bisa juga mengganti dengan yogurt tawar tanpa gula yang ditaburi potongan pisang dan biji labu. Ini bisa jadi menu praktis, cepat, dan efektif dalam mengisi kembali elektrolit tubuh. Menjelang siang, tubuh mulai membutuhkan asupan protein dan mineral untuk menjaga otot tetap aktif. Menu makan siang bisa terdiri dari nasi merah, sayur bening bayam atau daun kelor, ditambah tempe goreng tanpa tepung. Tambahkan juga tumisan labu kuning atau kentang rebus sebagai sumber karbohidrat tambahan yang kaya kalium. Kalau ada, sepotong ikan kembung panggang atau kukus bisa melengkapi kebutuhan omega-3 dan membantu melancarkan peredaran darah. Untuk camilan sore, sahabat sehat bisa konsumsi segenggam kecil kacang almond atau edamame rebus hangat. Tidak perlu berlebihan, cukup untuk menjaga kadar magnesium dalam tubuh tetap stabil. Camilan ini juga memberi rasa kenyang alami tanpa membuat tubuh berat atau ngantuk menjelang malam. Malam hari adalah waktu di mana tubuh bersiap untuk beristirahat. Maka dari itu, menu makan malam sebaiknya ringan, tidak berminyak, dan mudah dicerna. Misalnya, sup tahu dengan sayuran seperti wortel dan bayam, ditemani sedikit nasi atau kentang rebus. Sebelum tidur, kalau memang terbiasa ngemil ringan, bisa disiapkan potongan semangka dingin atau satu buah pisang kecil. Ini akan membantu otot tetap rileks saat tubuh tidur, dan mencegah kram malam yang sering muncul tiba-tiba. Kalau sahabat sehat ingin membuat jadwal makan mingguan, cukup dengan menyusun variasi dari 17 makanan tadi. Tidak harus semua muncul setiap hari. Yang penting adalah rotasi makanan yang cerdas, sehingga semua nutrisi penting tetap masuk ke dalam tubuh dalam 1 minggu penuh. Contohnya, Senin, pisang, bayam, tahu, air kelapa. Selasa, alpukat, tempe, labu kuning, pepaya. Rabu, kentang, yogurt, ikan kembung, biji labu. Kamis, semangka, edamame, daun kelor, almond. Jumat, pisang, bit merah, salmon, bayam. Sabtu a Minggu, variasi kombinasi bebas dari seluruh makanan yang sudah dibahas. Dengan cara ini, sahabat sehat tidak perlu bingung atau terbebani. Semua terasa ringan, alami, dan menyatu dalam kebiasaan makan sehari-hari. Tidak perlu beli makanan mahal, tidak perlu ubah pola makan secara drastis, cukup olah bahan yang mudah ditemukan dengan cara sederhana dan penuh niat menjaga kesehatan. Dan ketika makanan ini mulai konsisten masuk ke dalam tubuh, dampaknya tidak hanya terasa di otot yang tidak lagi mudah kram, tapi juga pada kualitas tidur yang membaik, tenaga yang lebih stabil sepanjang hari, dan rasa tenang dalam beraktivitas tanpa takut terganggu nyeri mendadak. Namun tetap perlu diingat, bahwa makanan hanyalah satu bagian dari upaya. Pola hidup, gerakan tubuh, dan ketenangan pikiran juga perlu ikut seimbang agar manfaatnya benar-benar terasa menyeluruh. Sahabat sehat, setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menjaga tubuh di usia 60 tahun ke atas adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Dan salah satu bentuk perhatian terbesar adalah saat kita mulai memperhatikan apa yang kita makan. Karena seperti yang telah kita bahas panjang tadi, kram bukan sekadar rasa nyeri sesaat. Ia adalah sinyal dari tubuh. Ia adalah bisikan halus yang berkata, "Aku butuh bantuan." Bantuan itu tidak selalu datang dari obat, tidak selalu dari resep dokter atau suplemen mahal. Terkadang, bantuan itu bisa hadir dari semangkuk sup tahu hangat, dari sepotong pepaya segar, atau dari segelas air kelapa yang mengalirkan kesejukan sampai ke dalam otot. Kram adalah panggilan untuk mengubah sesuatu, dan perubahan itu bisa dimulai dari piring makan kita. Selama ini, banyak yang menganggap kram hanyalah bagian dari menua, sesuatu yang harus diterima. Tapi narasi itu pelan-pelan harus kita ubah. Kram bukan takdir yang tak bisa dilawan. Kram adalah kondisi yang bisa dicegah, bisa dikendalikan, dan bahkan bisa disingkirkan, dengan pengetahuan yang benar dan tindakan yang tepat. Dalam setiap suapan, kita punya pilihan. Pilihan untuk mengabaikan kebutuhan tubuh, atau pilihan untuk mengisinya dengan apa yang benar-benar dibutuhkan. Dan 17 makanan yang tadi sudah kita kenali satu persatu bukan hanya daftar panjang yang sekadar disimpan. Mereka adalah alat. Mereka adalah senjata alami yang bisa kita gunakan untuk membantu tubuh menjalani hari-hari dengan lebih nyaman, lebih ringan, dan lebih bebas dari rasa nyeri mendadak. Bayangkan satu pagi, ketika sahabat sehat bangun dari tidur tanpa kram yang menusuk. Bangkit dari tempat tidur tanpa harus memegangi betis yang menegang. Berjalan menuju dapur, menyiapkan sarapan dengan tenang, tanpa rasa takut akan nyeri yang tiba-tiba datang. Semua itu bukan sekadar harapan. Itu adalah sesuatu yang bisa dicapai. Dan langkah pertama menuju kondisi itu adalah kesadaran. Kesadaran bahwa tubuh butuh dijaga.
Kesadaran bahwa makanan bukan hanya soal rasa dan kenyang, tapi juga soal pemulihan, kekuatan, dan perlindungan dari dalam. Setiap bahan makanan yang kita pilih, setiap sayuran yang kita olah, dan setiap buah yang kita santap adalah bagian dari perawatan alami yang dilakukan dengan cinta dan niat baik. Buat sahabat sehat yang mungkin sudah bertahun-tahun hidup berdampingan dengan kram, tak perlu merasa telat. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Tidak perlu menunggu kondisi memburuk dulu baru bertindak. Justru semakin cepat kita bergerak, semakin cepat juga tubuh akan memberi respons positif. Karena tubuh, sekuat apapun usia yang telah dilaluinya, selalu punya kemampuan untuk pulih, asal diberi kesempatan. Dan sekarang, kesempatan itu ada di tangan kita. Ada di dalam piring makan kita. Ada di setiap pilihan yang kita ambil saat belanja di pasar, saat memilih camilan, saat menyiapkan makan malam. Semua informasi, semua pengetahuan, semua makanan yang tadi kita bahas, bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dihidupkan. Untuk menjadi kebiasaan baru. Untuk menjadi bagian dari hidup sahabat sehat yang lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih berdaya. Karena pada akhirnya, yang paling tahu dan paling bisa menjaga tubuh ini, adalah kita sendiri.